Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Damayanti Putri, kelas 11 MIA 2. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Berikut ada beberapa bagian submateri yang telah saya siapkan. Yang pertama, submateri pertama berisi tentang biografi Muawiyah bin Yazid. Submateri kedua berisi keluarga Muawiyah. Submateri ketiga berisi awal kehidupan. Submateri keempat berisi tentang masa Muawiyah. Submateri kelima berisi tentang masa kekuasaan. Submateri keenam berisi tentang akhir kekuasaan dan mangkat. Yang pertama, biografi. Yazid bin Muawiyah atau Yazid pertama adalah khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683, menggantikan ayahnya dan kemudian diteruskan putranya. Yazid berasal dari Bani Umayyah cabang Sufyani, sebutan untuk keturunan Abu Sufyan bin Harb. Dia adalah khalifah kedua yang ayahnya juga seorang khalifah. Lahir 20 Juli 647 Masehi. Meninggal 12 November 683 Masehi. Nama lengkap Yazid ibn Muawiyah. Berkuasa 26 April 680 sampai 11 November 683. Anak Muawiyah bin Yazid, Khalid bin Yazid, Atika bin Yazid, Utsman ibn Yazid. Orang tua Muawiyah bin Abu Sufyan, Maisun bin Bahdal al-Kulaybi al-Nasraniyah. Selanjutnya, keluarga. Ayah Yazid, khalifah yang berkuasa pada tahun 680 sampai 683. Kakek Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah yang berkuasa pada 661 sampai 680. Nenek Maisun binti Bahdal, seorang Kristen Ortodoks Syiah dari Bani Kalb. Ibu seorang wanita dari Bani Kalb. Jati dirinya kerap dikelirukan dengan Fahita binti Hashim, istri Yazid yang juga berasal dari Bani Kalb. Saudara Khalid sempat diajukan menjadi khalifah sepeninggal Muawiyah bin Yazid, tetapi tidak mendapat banyak dukungan lantaran usianya yang masih belia, menaruh perhatian dalam masalah kimia. Atika, seorang ulama dan ahli dalam ilmu periwayatan hadis, menikah dengan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Selanjutnya, awal kehidupan. Yazid lahir tahun 646 pada masa kekuasaan Khalifah Utsman bin Affan. Ayahnya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Syria. Ibu Yazid, Maisun binti Bahdal, adalah seorang yang sangat terikat dengan kampung halamannya dan tidak nyaman dengan kehidupan istana, sehingga Muawiyah kemudian menceraikannya. Ada kemungkinan Maisun mengandung Yazid atau Yazid masih menyusui pada saat itu. Masa kecil Yazid dihabiskan di kabilah ibunya, Bani Kalb, suku Arab yang mendiami kawasan Arab Barat Daya, Gurun Suriah dan dataran tinggi Golan. Bani Kalb sendiri terkenal akan keahliannya dalam sastra dan syair Arab. Sebagian besar dari mereka merupakan penganut Kristen pada abad ke-6 dan Maisun sendiri adalah seorang Kristen Ortodoks Syiah. Next, masa Muawiyah. Pada masa kekuasaan ayahnya, Yazid beberapa kali memimpin peperangan melawan Kekaisaran Romawi Timur. Pada 670, dia turut serta dalam upaya penaklukan Konstantinopel. Yazid juga memimpin rombongan haji dalam beberapa kesempatan. Pada 676, Muawiyah bin Abu Sufyan memutuskan untuk menetapkan Yazid sebagai pewaris tampuk kekhalifahan sepeninggalnya. Majelis Musyawarah Damaskus menyepakatinya. Muawiyah kemudian memanggil tokoh-tokoh terkemuka di tiap provinsi ke Damaskus dan membujuk mereka menerima Yazid sebagai pewaris. Kemudian masa kekuasaan. Muawiyah menjadi khalifah sepeninggal ayahnya Yazid bin Muawiyah mangkat pada tahun 683. Sebagaimana yang dilakukan Muawiyah bin Sufyan, Yazid juga mengumpulkan baiat pada Muawiyah bin Yazid saat Yazid masih hidup. Muawiyah bin Yazid naik tahta saat masih muda, berusia antara 17 sampai 23 tahun. Dia didukung oleh Bani Kalb.
Muawiyah lebih sering menghabiskan waktu di istana lantaran kesehatannya yang buruk, sehingga urusan pemerintahan diwakilkan oleh salah seorang penasihatnya yang juga menjabat sebagai gubernur Damaskus, Ad-Dahhak bin Qais al-Fihri. Muawiyah sendiri lebih tertarik untuk urusan agama daripada menangani masalah di pemerintahan. Statusnya sebagai khalifah tersaingi oleh Abdullah bin Zubair, yang juga menyatakan dirinya sebagai khalifah dari pusat kekuasaannya di Hijaz. Kemudian, akhir kekuasaan dan mangkat. Terdapat perbedaan pendapat mengenai akhir kekuasaannya atau meninggalnya. Sebagian menyatakan bahwa dirinya turun tahta dan meninggal beberapa waktu setelahnya. Penyakit kuning dan pes ditengarai sebagai penyebab kematiannya. Muawiyah tidak meninggalkan anak dan tidak memilih penerus, sehingga kekuatan Umayyah sempat padam sehingga upaya perlawanan terhadap Abdullah bin Zubair terhenti. Beberapa daerah seperti kawasan Irak dan Iran juga kemudian menyatakan kesetiaan pada Abdullah bin Zubair. Syria yang menjadi pusat kekuasaan Umayyah sendiri terpecah dan sebagian gubernur dan tokohnya beralih memihak Abdullah bin Zubair. Di antaranya adalah Ad-Dahhak bin Qais. Sementara pengaruh Umayyah memudar, Abdullah bin Zubair mendapat dukungan dari kawasan Hijaz, Irak, Iran, dan Mesir. Hal ini berlanjut sampai Marwan bin Al-Hakam dilantik sebagai khalifah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.